فلسطين ستبقى لن تغيب الخير يطيب ويفنى الشر ونصر الله حتما قريب للحق مجيب 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever you're watching this video. We would like to present the result of our interview with 3 people, such as commonly, figure, and visit. Ask them some questions or they feel about Palestine. I guess first, let us introduce ourselves. My name is Andra Madedi. My name is Hanif Panduputi. My name is Amira Tasegita. Okay, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Kanura Putri. Saya di sini berkeinginan untuk mewawancarai Bapak Syabarudin, SPD MPD, mengenai peristiwa yang terjadi di Palestina. Beliau merupakan seorang guru matematika di Mantiga Pontianak, seorang konten kreator, penulis, hingga pegiat kepalestinaan di lembaga KNRP Kalimantan Barat. Baik Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, sehat Alhamdulillah. Kabar Hani bagaimana juga? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, sip. Kalau boleh tahu, bagaimana kesibukan Bapak saat ini Pak? Sibukan, mengajar seperti biasa, karena kita pegawai ASN Kementerian Agama, guru, jadi mengajar. Mengajar, kemudian membuat konten-konten terkait pembelajaran, dan tadi kegiatan kepalestinaan di KNRP Kalbar, karena mendapatkan amanah sebagai koordinator wilayah. Jadi kita memberikan edukasi kepalestinaan kepada masyarakat dan program-program terkait dengan penggalangan donasi kemanusiaan kepalestinaan. Baik Bapak, kalau boleh begitu, boleh langsung saja ke pertanyaannya Bapak? Boleh, silakan. Langsung saja ya. Ya. Bagaimana Bapak selaku tokoh figur maupun pemuka agama ataupun pegiat kepalestinaan memaknai konflik Palestina dari sudut pandang Bapak pribadi? Baik, jadi memang ini pertanyaan yang jawabannya tidak bisa sebentar. Pasti akan sangat panjang, butuh banyak waktu kesempatan untuk kita berbincang-bincang terkait masalah ini. Tapi memang yang paling penting kita pahami bersama adalah ada 2 hal ya, Hani ya, terkait dengan permasalahan konflik yang terjadi saat ini di Palestina, yang menjadi perhatian tidak hanya kita tapi di seluruh bangsa, di seluruh dunia ya. Dan baru tersadar saat ini ketika media sosial memberitakan, ketika kemudian sudah memuncak, akhirnya terjadilah seluruh dunia terbuka mata tentang bagaimana peristiwa di Palestina. Namun memang ada 2 hal yang bisa kita pahami terkait dengan konflik di Palestinaan ini. Yang pertama, memang perlu kita pahami di Palestina ini ada 3 agama besar ya. 3 agama besar yang hidup di dalamnya. Yang pertama adalah Islam, kemudian Nasrani, 3 Yahudi. Ya, 3 agama ini. Maka sering disebut sebagai negara dengan 3 agama, negara 3 agama. Kenapa? Karena memang di Palestina inilah kemudian berita kenabian, kemudian kisah-kisah kenabian, wahyu turun di Palestina ini. Kemudian banyak para nabi yang juga diturunkan di Palestina ini. Nah, masing-masing agama ini, baik Islam, Nasrani maupun Yahudi, kemudian punya klaim ya terhadap Palestina ini. Nah, pertama Islam. Nah, dari sudut pandang Islam, tahu bahwa Masjid Suci Al-Aqsa ini terletak di Palestina, sehingga jantungnya umat Islam ini ada di Masjid Al-Aqsa ini. Dan kita meyakini bahwa Masjid Suci Al-Aqsa ini adalah masjid kedua di muka bumi ini yang dibangun setelah Masjidil Haram. Nah, itu sangat benar diyakini dan menjadi tauhid akidah dari kaum muslimin, bahwasanya berdasarkan
surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nah, itu menjadi sebuah keyakinan. Apalagi ini adalah kiblat pertama umat Islam. Nah, keyakinan yang sangat besar dari umat Islam untuk kemudian menjaga ya kota suci Al-Aqsa ini. Itu yang pertama. Nah, dari sudut pandang Nasrani kan, jadikan bahwa Yerusalem ya menjadi tempat kelahiran dari putra Maryam. Yang ketiga, Yahudi, mereka meyakini bahwa ini adalah daerah tempat yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian juga mereka meyakini bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa ini ada kuil Sulaiman, yang menjadi cita-cita mereka untuk kemudian Masjid Al-Aqsa ini dirobohkan, kemudian mereka membangun kuil Sulaiman. Nah, ketika tiga keyakinan ini kemudian sampai dengan detik ini kemudian tidak bisa dipersatukan, memaksakan diri, itu menjadi salah satu konflik yang berkepanjangan. Menjadi konflik yang berkepanjangan. Ya, karena memaksakan ya keyakinannya, memaksakan halnya, sehingga membuat ini menjadi konflik yang terus menerus. Dan sebagai umat Islam, kita meyakini untuk mempertahankan agar Masjid Suci Al-Aqsa ini tetap berdiri. Dan sedangkan kita tahu bersama bahwa Yahudi ingin sekali menjadikan agar Masjid Suci Al-Aqsa ini mereka robohkan dan mendirikan kuil Sulaiman di situ. Nah, itu yang menjadi hal paling yang tidak bisa dilepaskan ya, terkait masalah agama, terkait masalah akidah, bahwasanya ini adalah permasalahan yang sangat besar. Yang kedua adalah terkait dengan masalah wilayah. Nah, ini yang juga menjadi kisah panjang yang terus menerus tidak pernah selesai ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah peta negara Palestina, ya, peta negara Palestina. Ya, kita tahu bahwa dari sejak dimulai tahun 1947 namanya masih Palestina, ya, sampai sekarang bahkan jauh sebelum itu. Dan banyak bukti menunjukkan ada mata uang Palestina, kemudian paspor dan segala macam itu masih bertuliskan Palestina. Namun kemudian kita tahu bahwa gerakan Zionisme yang kembali mengambil meletakkan bangsa-bangsa Yahudi untuk kembali ke daerahnya, kembali ke tanah Palestina ini, dan terjadilah yang namanya occupation. Occupation itu pendudukan. Nah, pendudukan yang tentu mereka tidak serta-merta sendirian, pasti ada yang membackingi, yang mendukung, yang mensupport sampai dengan saat ini, hari ini, sehingga mereka dengan bebas untuk kemudian menduduki, mengambil alih tanah Palestina. Kita lihat dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini, ya, sampai dengan saat ini tahun 1947 ya. Hijau ini masih tanah Palestina. Ya, nah putih-putih ini diberikan kepada bangsa Yahudi, Israel, yang kemudian mereka ditempatkan di sini, migrasi, berpindah, kemudian lewat PBB ada membuat resolusi perjanjian terus menerus sampai kemudian terjadi pendudukan, mengambil alih, sehingga terjadi perang 6 hari, perebutan wilayah, perang Arab Israel selama 6 hari itu, terjadi kekalahan, dan terus menerus sampai dengan hari ini tergerus ya, sehingga tersisalah hingga tahun 2025 ini hanya ada terbagi menjadi 2 wilayah nih. Ini kita tahu nih di Gaza nih, paling kecil Gaza, dan ini di wilayah ya, di tepi barat, di Al-Quds, Ramallah ya, yang menjadi tempat otoritas Palestina di sini. Ini tersisa, sedangkan yang putih ini sudah diambil alih oleh Israel. Dan ini terjadi sampai dengan hari ini pendudukan. Dan ini tidak bisa dibiarkan sebenarnya ya, ketika ada negara lain yang kemudian menginvasi, mengoccupation, mengambil alih wilayah negara lain secara ilegal. Nah, dua konflik inilah yang kemudian membuat permasalahan Palestina ini terus terjadi sampai dengan hari ini. Terlepas bahwa yang paling mendasar masalah agama tidak bisa dilepaskan, yang kedua adalah kesewenang-wenangan, penjajahan
dilakukan oleh Israel. Nah itu yang menjadi dasar kenapa konflik Palestina sampai hari ini terus terjadi. Demikian. Selanjutnya bagi Bapak, sejauh mana Bapak merasa bahwa masyarakat Indonesia cukup peduli dengan Palestina? Oh iya, kalau kita lihat ini kan tahun 1947 sampai dengan hari ini Palestina belum merdeka. Sampai hari ini Palestina belum merdeka. Founding father kita siapa? Bapak Soekarno. Proklamator Soekarno ketika mendirikan melaksanakan konferensi Asia Afrika. Nah ya, konferensi Asia Afrika, semua negara-negara Asia Afrika yang saat itu tertindas, kemudian ya sedang berkembang, ingin merdeka, itu dikumpulkan oleh Pak Soekarno di Bandung kan, konferensi Asia Afrika. Kemudian hadir Palestina dan segala macamnya, berusaha mengangkat semangat derajat dari negara-negara yang sedang berkembang, sedang tumbuh itu, ya. Indonesia sudah merdeka, kemudian masih ada negara-negara yang belum merdeka. Indonesia memilih untuk menjadi gerakan non-blok, tidak memihak kutub salah satu blok yang ada, blok barat dan blok timur. Maka salah satu perkataan yang paling monumental dari Insinyur Soekarno adalah selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia akan terus berjuang atau berada di belakang Palestina untuk mendukungnya. Nah, itu bentuk support ya dari pemimpin ya Presiden Indonesia saat itu Pak Soekarno untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Nah, dan itu pertama. Kenapa? Karena ada pendahulunya. Ketika Indonesia ingin merdeka, perjuangan kemerdekaan Indonesia, salah satu mufti Palestina itu memberikan sokongan. Nah, butuh apa nih? Butuh dana. Memberikan dana, kemudian juga mensupport kepada Mesir agar, karena Palestina belum terakui di PBB, baru Mesir, maka mufti Palestina ini, ulama Palestina ini mendorong agar Mesir itu memberikan surat dukungan, dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Itu salah satu bentuk bahwa Indonesia ini sejak dahulunya mensupport perjuangan Palestina sampai dengan hari ini. Ya, terbawa komitmen dari pemerintah untuk tidak membangun hubungan dengan Israel, kemudian mensupport perjuangan Palestina, jadi bantuan-bantuan dan segala macam semua diberikan. Jadi selama masih ada negara yang belum merdeka, yang termaktub di undang-undang tujuan negara Indonesia, maka tujuan menghapus penjajahan di atas dunia, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu tujuan yang termaktub di undang-undang, maka Indonesia akan terdepan dalam membela Palestina. Itu dia. Iya Pak ya. Ini lagi nih Pak. Bagi Bapak, hal apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat umum maupun Bapak selaku tokoh figur dalam menyikapi isu kemanusiaan seperti di Palestina? Ya, jadi pasti ditanya nih, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap masalah Palestina ini? Ini kan baru ketika media sosial muncul, baru kemudian banyak bisa terbuka seperti apa. Dahulunya sebelum aktifnya atau maraknya media sosial ini, masyarakat masih melihat masalah Palestina ini masalah per kelompok saja gitu, ya, per kelompok, bahwa Israel menjadi korban karena diserang, padahal tidak. Apalagi ketika 7 Oktober kemarin, peristiwa 7 Oktober, Tufanul Aqsa itu, orang melihat, oh kenapa kasihan Israel karena diserang, padahal lihat rentetan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya ketika Israel yang terus menyerang Gaza. Nah, apa yang bisa dilakukan? Setidaknya ada 4 hal. Nah, ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mensupport atau mendukung. Kalau kita dalam posisi mendukung ya, harusnya memang mendukung ke Palestina ini. Yang pertama adalah edukasi Kepalestinaan. Nah, apa termasuk edukasi Kepalestinaan ini adalah mengabarkan atau menginformasikan peristiwa Kepalestinaan ini atau kejadian-kejadian Kepalestinaan ini, bahwa ini adalah kemudian murni masalah kemanusiaan. Ya, sudah berapa jiwa yang
meninggal. Nah, ini murni masalah kemanusiaan. Ini adalah murni penjajahan, pencaplokan wilayah. Coba kalau ada wilayah tempat kita dicaplok orang, pasti kita akan membela diri. Nah, itu murni masalah kemanusiaan. Jadi edukasi kepalestinaan penting, kita menggambarkan, menginformasikan fakta yang terjadi di Palestina. Jadi sekarang ini udah cukup, apa yang terjadi di Palestina saat ini udah langsung kita ketahui. Karena adanya media sosial, karena adanya informasi yang terbuka. Ya, jadi yang pertama adalah tadi apa? Edukasi kepalestinaan. Jadi memberikan itu semua segmen, tidak hanya ke masyarakat, tapi ke pelajar juga penting diberikan masalah edukasi kepalestinaan itu, agar mereka bisa terbuka matanya tentang masalah Palestina ini, bahwa masih ada saudara-saudara mereka yang belum merdeka, masih ada negara yang belum merdeka, yaitu Palestina, dan kita harus support, mendukung agar mereka bisa sampai kepada cita-citanya menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, bisa dengan aksi simpatik. Aksi simpatik. Jadi dorongan-dorongan, kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat bisa melihat atau dunia bisa melihat. Kalau Mbak Hani bisa lihat saat ini negara mana yang tidak melakukan aksi peduli Palestina? Langsung aja Pak ya. Se-Eropa, semua bergerak semua kan? Bahkan di Belanda, Inggris, semua terbuka nih. Itu bentuk-bentuk dukungan mereka, aksi mereka untuk ke Palestina. Dan akhirnya pemerintahnya terbuka matanya, akhirnya Perancis, Italia, dan beberapa negara-negara Eropa berbalik sekarang mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina. Jadi dengan adanya aksi-aksi itu di setiap negara, itu membuat pemerintahnya mendukung, kemudian mata terbuka lebar tentang masalah Palestina. Ini sangat berpengaruh aksi-aksi peduli Palestina ini. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, kenapa bisa muncul aksi-aksi itu? Kita lihat karena adanya peran media sosial. Dahulu Zionis ini pegang betul media ini, mereka jaga betul media ini. Nah, tapi ketika sudah ada media sosial, ketika setiap orang itu bisa menjadi agent, menjadi pengantar informasi, maka sudah terbuka nih informasi. Bahkan orang di Gaza, di Palestina bisa menjadi reporter, menyampaikan informasi yang real yang terjadi di Gaza, di Palestina saat ini. Nah, maka penting media sosial menyampaikan fakta-fakta, dan kita semua bisa menjadi penyampai informasi itu. Ya, jadi peran media sosial sangat penting. Nah, yang keempat adalah donasi kemanusiaan. Tidak bisa dipungkiri saat ini mereka kekurangan, membutuhkan bahan pokok, sarana prasarana dan segala macam kebutuhan-kebutuhan. Maka gerakan donasi kemanusiaan itu juga sangat penting buat mereka. Nah, pemerintah juga bergerak, masyarakat, LSM, lembaga kemanusiaan juga bergerak, ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kebutuhan mendasar bagi rakyat Palestina yang saat ini membutuhkan bantuan itu. Nah, 4 hal itu menjadi kunci bagi kita untuk turut membantu rakyat Palestina. Baik Pak. Ya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang sebaiknya dilakukan pemimpin dunia untuk membantu menyelesaikan konflik di Palestina? Sebetulnya kalau ngomongin pemimpin dunia, ya PBB, ya, dan juga Presiden Amerika Serikat Trump itu sudah dengan caranya sendiri, dengan usahanya itu sudah membuat. Tapi ternyata memang ini terkait dengan kebijakan mereka. Kalau yang terbaru ini sudah ada resolusi Amerika Serikat. Ya, bahkan misalnya kemarin upaya menghentikan gencatan senjata sudah bagus, sudah cukup, ya. Dan Hamas selaku pejuang yang ada di sana, perwakilan pejuang yang ada di Gaza, ya, mau menerima gencatan senjata itu, ya, mau menerima sebagai bukti bahwa rakyat harus diselamatkan, ya, Israel mundur dan segala macam. Nah, memang
permasalahan Palestina ini yang bisa menyelesaikannya adalah rakyat Palestina itu sendiri. Ya, kenapa kemudian negara sekecil ini, ya, artinya yang sekarang diurusin kan Gaza nih, yang Gaza ini, ya, yang Gaza. Padahal kalau nanti solusinya adalah dua negara misalnya, banyak pemimpin dunia itu menawarkan solusi dua negara. Nah, ketika solusi dua negara, Palestina mau pakai peta yang mana? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Nah, mau pakai peta yang 47 pasti Israel nggak mau. Peta yang 2000 sekarang ini, akan pasti banyak perdebatannya. Artinya rakyat Palestina sendiri sangat beringin agar mereka bisa kembali ke peta yang lama. Nah, jadi memang itikat pemimpin dunia saat ini agar menyelesaikan dahulu, artinya menghentikan perang saja itu sudah cukup bagus. Nah, saat ini artinya apa? Gaza sudah hancur lebur, sudah banyak korban, maka hentikan peperangan, gencatan senjata, Israel mundur, kemudian membangun kembali Gaza. Jadi dari pihak pejuang sendiri sudah mau menerima agar bisa bantuan masuk dan segala macam. Jadi memang kita tidak bisa masing-masing pemimpin dunia ini kan punya kepentingannya nih. Nah, banyak dari kita bertanya-tanya kemana bangsa Arab misalnya, pemimpin Arab ketika Gaza itu diserang, kok tidak bantu dan segala macam. Nah, kita memang tidak bisa sampai ke situ mempengaruhinya. Tapi ketika misalnya pemimpin kita Presiden Prabowo misalnya beritikat baik, siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, membantu penanganan, membantu upaya perdamaian, itu sudah cukup bagus. Kemudian mengirimkan bantuan ke sana, itu sudah bentuk usaha yang nyata begitu. Itikat dari pemimpin dunia untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza ini, yang di Palestina. Jadi memang kita tinggal melihat ke depannya sejauh mana komitmen dari pemimpin dunia. Karena memang misalnya resolusi PBB beberapa kali atau berpuluh-puluh kali yang keluar untuk menindak Israel, ya, itu tidak mempan gitu. Kan tidak mempan. Tetap aja mereka terus menyerang dan menyerang. Baru kemudian ya, yang terakhir ini Trump turun menekan keduanya, maka akhirnya bisa terjadi gencatan senjata. Nah, itu kan bentuk walaupun ada apa di balik itu nantinya kita belum tahu, tetapi perang secara total sudah berhenti, itu sudah cukup bagus. Bantuan sedikit demi sedikit sudah masuk, itu sudah cukup bagus. Nah, kita akan lihat perkembangannya, walaupun dalam setelah gencatan senjata masih juga ada terjadi korban yang jatuh dari pihak Palestina karena diserang oleh Israel, karena memang sudah seperti itu tabiat mereka, ya, melanggar perjanjian. Tapi secara garis besar ketika sudah gencatan senjata, sudah berhenti, itu itikat baik dari pemimpin dunia untuk kemudian segera menghentikan perang di Gaza ini untuk beberapa waktu. Nah, itu kan karena sudah jatuh korban jiwa yang begitu banyak. Itu dia. Baik Pak. Yang terakhir Pak, menurut Bapak informasi seperti apa yang paling mempengaruhi pandangan masyarakat tentang Palestina? Iya, ini kan terjadi pergeseran. Jadi kenapa kemudian masyarakat Indonesia misalnya sekarang sudah mulai terbuka terkait dengan permasalahan Palestina, mulai memahami seluk-beluknya, ya, akar masalahnya, apa yang terjadi di sana, itu karena sudah ada keterbukaan informasi. Jadi mereka dari tangan mereka sendiri, dari HP mereka sendiri, itu bisa melihat langsung kejadian apa yang terjadi di Gaza, ya, karena informasinya langsung dari Gaza, langsung dari kanal-kanal media sosial, ya, sangat berbeda dengan ya tahun-tahun sebelumnya gitu, ya, ketika media sosial belum ada, ketika terbatas informasi, ketika media itu dikontrol, diawasi, ya, dibatasi. Pun sekarang kita lihat bagaimana di platform tertentu ketika kita menuliskan Palestina, Gaza itu kan di banned kan? Di banned. Itu karena pemiliknya ada hubungan dengan Zionisme.
Maka dari itu hari ini kita melihat support, semangat, kemudian juga perubahan pola pikir tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia terhadap Gaza itu sudah berubah. Kita terkejut bagaimana Prancis, bagaimana Inggris, bagaimana negara-negara Eropa, Belanda, bahkan Afrika Selatan, ya. Afrika Selatan kemudian membawa masalah ini ke Mahkamah Hukum Internasional di Belanda untuk menghakimi Netanyahu, memutuskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang. Itu Afrika Selatan, ya. Artinya apa? Dengan pengaruh yang begitu besar dari media ini membuat pola pikir pandangan masyarakat itu berubah terhadap permasalahan Palestina yang dahulunya mungkin masih awam, masih belum terbuka, hari ini betul-betul terbuka terhadap Palestina ini, sehingga dukungan untuk perjuangan dan kemerdekaan Palestina ini semuanya sudah terbuka ke seluruh dunia. Dan memang pemicunya itu, awalnya itu adalah karena peristiwa 7 Oktober itu. Nah, peristiwa 7 Oktober itulah yang kemudian membuat mata dunia terbuka tentang permasalahan Palestina. 2 tahun berjalan, bagaimana kemudian peristiwa itu terus berlanjut, korban berjatuhan, perang berjalan, membuat mata dunia terbuka tentang posisi Palestina, para pejuangnya, Netanyahu, menteri perangnya, dan Israel sendiri. Jadi sudah jelas posisinya sekarang, dan masyarakat dunia secara keseluruhan berada di belakang Palestina untuk mendukung agar Palestina ini bisa segera merdeka. Nah, begitu dia. Baiklah Pak, sekian pertanyaan dari yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak sempatkan untuk dapat menjadi narasumber kami, dan juga Bapak dapat memberi kami pengetahuan yang sangat luar biasa tentang Palestina, yang dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia yang dapat mengetahui kebenaran yang sudah pasti jelas, bahwa Palestina lah yang sangat dirugikan dari peristiwa ini. Rasa kepedulian kita terhadap hak kemanusiaan yang harus didapatkan, dan juga rasa persaudaraan di antara kita semua mengharuskan kita untuk tetap melek dan vokal terhadap apa yang terjadi di Palestina. Kami harapkan semoga Palestina dapat segera merdeka, mendapatkan kedamaian dan juga bebas dari apa yang terjadi saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga Bapak. Amin. Nah, halo. Sekarang aku sudah bersama narasumber yang selanjutnya. Halo kakak. Halo. Nama kakak siapa? Oke, aku perkenalkan dulu. Nama aku Anita Syafrina, dan sekarang aku semester 3 di pendidikan bahasa Inggris. Di Universitas mana? Di Universitas Tanjung Pura. Oke. Kakak baik hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Dan hari ini kita akan wawancara tentang Palestina. Jadi yang pertama, bagaimana kakak memandang konflik yang terjadi di Palestina? Menurut saya sendiri itu konflik di Palestina kan udah lama ya, dari 2000 kemarin terus. Nah, menurut aku awalnya dia cuma kayak perang saudara aja, tapi akhir-akhir ini tuh udah isunya udah naik jadi kayak isu kemanusiaan, apalagi banyak banget berita beredar tentang genocide gitu, anak-anak itu tuh menjadi isu kemanusiaan bagi aku sendiri yang mendengarnya gitu. Jadi menurut aku saya memandang Palestina tuh sebagai bagaimana saudara-saudara kita tuh di sana, dan saya sebagai mahasiswa juga sebagai muslimah lah, harus lebih peka terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina begitu. Jadi ada rasa sangat empati terhadap of course. Yang kedua, sejauh mana kakak merasa bahwa masyarakat Indonesia itu sudah cukup peduli dengan konflik yang terjadi di Palestina? Menurut aku dari aksi-aksi yang kelihatan sekarang juga, menurutku orang-orang Indonesia khususnya yang kita lihat sekarang di Pontianak itu sangat peduli dengan menyuarakan, mulai dari lewat sosmed dengan nge-repost, dan itu kan bisa
dengan nge-repost sepertinya kayak kita tidak bertindak secara fisik ya, tapi dengan melakukan aksi itu tuh bisa membuat suara-suara kita tuh didengar gitu. Nah terus secara physically atau tindakan juga banyak kok sekarang yang kayak di lampu merah kita temukan kayak mengumpulkan dana atau aksi demo. Nah itu menurutku salah satu kepedulian dari masyarakat Indonesia sendiri dan kelihatannya cukup tinggi seperti itu. Berarti masyarakat Indonesia sudah sangat terbuka akan hal yang terjadi di sana, ya kan? Tidak kondis. Hal apa yang menurut kakak bisa kakak lakukan sebagai masyarakat umum dalam menyikapi isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina? Oke, of course, karena sekarang aku cuman kayak rakyat sipil, aku nggak bisa untuk terjun langsung ke daerah perang gitu, kayak ke daerah konflik. Nah, karena nggak bisa melakukan ikut perang gitu, aku dengan peran aku sebagai mahasiswa, of course, cuman bisa menyuarakan misalnya lewat sosmed atau ikut dengan berempati dengan sedekah gitu, atau mungkin bisa menulis berita. Kan kita sebagai anak bahasa sendiri bisa menyuarakan lewat sosmed atau aspirasi lewat hima kita juga mendukung gitu, alhamdulillahnya. Terus bentuk-bentuk kecil tuh menurut aku sangat kolektif ya, jadi tuh banyak cara untuk menyuarakan empati kita terhadap Palestina walaupun tidak dengan terjun ke daerah mereka sendiri gitu. Oke, itu aja untuk wawancara hari ini. Terima kasih ya kakak sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Aku juga aku senang banget kalian ikut berkontribusi dalam proyek ini, karena ini juga bagian dari empati terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Masyagita dari English Education Study Program. Sekarang saya berada bersama dengan narasumber kita. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Simayutia Waldes dan juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Tanjung Purana. Oke. Baiklah, jadi saya di sini akan mewawancarai beberapa pertanyaan terkait dengan Palestina. Pertanyaan pertama itu, bagaimana kakak memaknai ataupun memandang konflik yang terjadi di Palestina menurut sudut pandang pribadi kakak sendiri? Baik, menurut saya konflik menurut sudut pandang pribadi saya yang terjadi di Palestina itu, bahwa konflik yang terjadi di Palestina itu adalah konflik kemanusiaan yang sangat kompleks gitu ya. Karena kenapa saya bilang kalau itu sangat kompleks, terutama dari konflik tersebut menyebabkan banyak sekali korban ya, terutama korban jiwa yang intinya yang merasa tersakiti oleh konflik tersebut. Targetnya contohnya seperti anak-anak, orang tua, ataupun masyarakat sipil, bahkan fasilitas yang ada di sana juga terdampak, misalnya rumah sakit atau sekolah gitu ya. Nah, makanya menurut sudut pandang saya pribadi terkait konflik di sana, itu juga kita harus bisa meningkatkan kesadaran dan juga menyebarkan kebaikan dan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana gitu sih. Oke. Kemudian nih, sejauh mana menurut kakak masyarakat Indonesia itu peduli dengan konflik-konflik yang ada di Palestina, seperti tadi yang udah kakak sebutkan kan, kalau di sana itu ada korban jiwa, terus infrastrukturnya juga terkena. Nah, menurut pandangan kakak, masyarakat Indonesia ini gimana gitu menanggapi hal tersebut? Baik, menurut saya sejauh ini ya, karena konflik yang terjadi di sana juga sudah cukup lama dan banyak sekali sebenarnya negara-negara juga yang mungkin ikut membantu di sana. Nah, terkhusus Indonesia, saya melihat kalau masyarakat Indonesia ini mempunyai kontribusi yang cukup tinggi untuk Palestina. Karena juga yang bisa kita lihat dan kita rasakan, banyak sekali orang-orang Indonesia yang
misalnya membantu dengan mengirim donasi gitu ya, terus misalnya mengirim pakaian, makanan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu saya bilang tadi kalau masyarakat Indonesia ini sudah cukup tinggi ya rasa empati dan simpatinya. Tapi menurut saya juga tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang masih kurang terkait pemahaman terkait apa sejarah gitu ya, sejarah kenapa bisa terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Jadi itu juga ya harus ditumbuhkan juga kesadaran untuk bisa memahami konfliknya lebih dalam agar kita juga bisa semakin tumbuh alasan kita untuk mau menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap Palestina gitu sih. Oke, dari sudut masyarakat Indonesia ya. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang kakak juga nih sebagai orang yang berpendidikan, itu bagaimana kakak menyikapi hal tersebut? Apa yang udah kakak lakukan gitu untuk Palestina? Oke, tentunya yang udah saya lakukan dan tentunya yang terus bisa saya lakukan adalah berdoa untuk warga dan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kemudian kita juga bisa mengedukasi gitu ya, mengedukasi masyarakat kita. Misalnya terkait pemahaman apa sih yang terjadi misalnya di Palestina, dan kalau kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita ya, terutama di Indonesia, mungkin kita juga bisa menumbuhkan rasa empati dan simpati sehingga bisa membantu masyarakat yang ada di Palestina yang terkena bencana. Kemudian yang bisa saya lakukan juga adalah menyebarkan berita yang menyebarkan berita yang terkait konflik ada di sana gitu. Tapi beritanya tentunya yang benar-benar real, tidak hoax gitu. Itu juga kita harus bisa menyebarkan untuk bisa membantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina itu sih. Oke. Dari ketiga pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada Kak Sima, kita tahu bahwa isu di Palestina itu memang harus kita sikapi dengan rasa kemanusiaan juga, dan juga kita jadi tahu gimana kondisi mereka di sana. Oke, terima kasih Kak Sima udah menemani waktu kita dalam wawancara kali ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all from our video. So, we now have to help you about Palestine from another perspective. We would like to thank you for the willingness to contribute for our interview. We hope this video will let people know about what happened in Palestine and open their eyes that we are with our family in Palestine. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلسطين ستبقى لن تغيب الخير يطيب ويفنى الشر